Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi pembiayaan jangka menengah, yaitu dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Bugurolono, Hapsari Nur Solihah, Ridho Saputra, dan Sudarmono. Oke, kita lanjut ke materi langsung. Oke, pengertian pembiayaan jangka menengah. Sumber dana jangka menengah pada umumnya adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun, kurang dari 10 tahun. Nah, kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek maupun sumber dana jangka panjang. Oke, itu untuk pengertian pembiayaan jangka menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan anggaran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti lembaga dana pensiun, asuransi, atau intensitas yang lain. Bagi pihak pemberi pinjaman kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Untuk mengetahui cara menetapkan besarnya angsuran pada term loan digunakan rumus sebagai berikut, di mana P0 besarnya pokok pinjaman, N jangka waktu pinjaman, XT besarnya uang tiap angsuran, R besarnya bunga pinjaman per tahun. Nah, di sini terdapat contoh soal penerapan rumus tersebut ya. Dan terdapat juga tabel schedule pembayaran kredit usaha dalam rupiah beserta penjelasannya. Yang pertama, bunga tahun ke-1 10% dikali 130.730.000 rupiah sama dengan 11.373.000 rupiah. Yang kedua, bunga tahun kedua sama dengan 10% dikali 95.103.000 rupiah sama dengan 9.510.300 rupiah, dan seterusnya. Seperti terdapat dalam tabel, sisa pinjaman sebesar 10.302.30 rupiah seharusnya bernilai 0, dan jumlah angsuran pokok pinjaman seharusnya sama dengan jumlah pinjaman awal, yaitu 113.730.000 rupiah. Adanya selisih sebesar 10.302.30 rupiah terjadi sebagai akibat pembulatan. Lanjut, untuk mengetahui cara menetapkan besarnya angsuran pada term loan digunakan rumus sebagai berikut. Oke, di mana PO adalah besarnya pokok pinjaman, N jangka waktu pinjaman, XT besarnya uang tiap angsuran. Nah, sedangkan R adalah besarnya bunga pinjaman per tahun. Baik, berikut adalah contoh soal 1. Nah, teman-teman bisa memperhatikan contoh soal berikut dan teman-teman bisa mempelajarinya. Ya, di sini suatu perusahaan meminjam uang untuk usaha sebesar 113.730 juta rupiah selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir tahun. Untuk menentukan besar angsuran per tahun adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat contoh soal berikut. Selanjutnya, ada dua instrumen yang dipergunakan dalam pembiayaan equipment loan, yaitu yang pertama, menggunakan kontrak penjualan kondisional, yang dimana penjual menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi seluruh pembayaran sesuai kontrak. Yang kedua, yaitu hipotek barang bergerak. Pemberi pinjaman akan memiliki atau menguasai hak atas suatu barang dan peminjam akan melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu operating lease. Operating lease atau service lease memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi, pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan
yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. Aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, dan truk. Oke, untuk contoh soal selanjutnya adalah PT Maju membutuhkan aktiva sebesar 100 juta rupiah. Perusahaan sewa guna leasing menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali selama 5 tahun. Nah, pembayaran dilakukan pada awal tahun. Perusahaan sewa mengharapkan tingkat keuntungan 15% per tahun. Hitunglah angsuran yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, di sini ini menghitung untuk besaran persentase angsuran untuk membayar bunga setiap tahunnya. Ya, teman-teman bisa memperhatikan contoh soal berikut. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih.